Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Kembali lagi bersama Hobi Mas DJ. Video kali ini saya akan membahas masalah kehidupan tidak nyata. Jadi tentunya kita para penderita asam lambung ini kan sering sekali, bahkan bisa setiap hari atau setiap saat, apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita rasakan, itu kok seperti mimpi, seperti kok tidak nyata, seperti mengambang, kayak tidak fokus, kayak tidak beneran. Jadi memang seperti itu. Saya dulu juga sangat kerap mengalami seperti itu dan itu saya lihat di kolom komentar hampir semua kok yang mengalami penyakit asam lambung ini juga mengalami hal demikian tuh hampir semua. Dan saya rasa bukan hampir semua malahan semua kayaknya. Karena gini, kan pernah saya bahas di video saya sebelumnya saudaraku ya. Lambung kita kan bekerja itu tidak diperintah oleh kita, tetapi diperintah otomatis oleh otak kita. Ketika lambung kita bermasalah, maka otak kita pun ikut bermasalah. Jadi pikiran yang tidak-tidak, pikiran negatif, overthinking, ini kerap kita rasakan. Karena memang pencernaan kita sedang bermasalah. Jadi timbulnya pikiran seperti itu karena lambung kita masih merasakan banyak sensasi. Nah, coba deh Anda perhatikan sendiri. Ketika Anda yang sudah rutin melakukan saran-saran saya dan sudah mulai membaik, coba Anda ingat-ingat. Sebelum Anda merasa membaik, dengan sekarang ketika Anda sudah merasa membaik, pikiran Anda itu ikut membaik atau tidak? Nah, ini pernah saya bahas juga di part 34. Nah, di situ kita sudah bisa mengerti sensasi kita ini berasal dari mana. Kok di keramaian kita bisa takut, kok di rumah sendirian kita bisa takut. Ya karena kan masih banyak sensasi di lambung kita. Coba kalau nggak ada sensasi, kita enjoy saja. Kita mau ngapain, kita mau makan apa, itu terserah kita. Karena apa? Kita tidak merasa apa-apa. Kita merasa enak, kita merasa senang. Coba Anda, jalan agak jauh sedikit sudah ngos-ngosan. Bekerja, mungkin yang agak berpikir berat sedikit, perut langsung kembung, langsung tidak nyaman, kadang goyang-goyang. Yang kerja dengan tenaga, tahu-tahu nafas tidak plong. Nah itu semua menyebabkan cemas ketika itu datang, menyebabkan isi kepala kita itu overthinking. Ya, jadi menanggapi apa-apa yang kita rasakan itu secara berlebihan. Gitu loh. Jadi ketika Anda misalnya berjalan atau Anda melihat apa, kadang-kadang seperti kok tidak nyata ya, kok kayak ini kayak kayak mimpi, kayak nggak beneran. Itu saya dulu juga kerap mengalami hal seperti itu. Nah, kadang-kadang saya juga pernah mengalami namanya dejavu. Jadi dejavu itu hal yang kita lakukan atau yang kita alami itu serasa sudah pernah terjadi di waktu sebelumnya. Jadi misal ketika Anda pergi kemana, terus Anda melihat apa, atau Anda sedang ngapain, itu seperti kok ini nih kayaknya sudah pernah terjadi kemarin-kemarin. Kok kayaknya ini terulang waktu ini. Kok kayaknya dulu tuh saya sudah pernah ke sini nih. Ah, padahal belum. Gitu. Itu memang efek dari halusinasi yang selalu kita rasa-rasakan. Karena kan ketika kita merasakan hal tidak nyata itu kan sebetulnya kita sedang berimajinasi. Kita melayang-melayang pikiran kita, nggak fokus kemana-mana. Contoh gini, ketika sahabat atau teman Anda atau anggota keluarga Anda atau mungkin Anda sendiri yang mengalami ketika mempunyai masalah berat, pasti diajak ngomong nggak fokus, pasti sering melamun, pasti makan nggak enak, ya kan? Karena apa? Pikirannya kemana-mana, memikirkan masalah dia. Nah itu wajar karena memang dia punya masalah. Lah kita, padahal masalah kita kan hanya di lambung. Ketika Anda sudah fokus ke lambung, seperti video-video saya yang sebelumnya yang sangat saya sarankan, fokus ke lambung, fokus ke lambung. Ketika kita sudah fokus ke lambung, lambung kita membaik, pikiran pun akan menyusul membaik. Dan itu bisa Anda buktikan sendiri ketika Anda sudah mulai membaik. Terus ketika Anda yang sudah membaik, simak part 60. Itu sudah saya jelaskan supaya ketika Anda sudah mulai membaik, itu pikiran negatif itu tidak selalu datang. Nah, caranya di part 60 di situ sudah saya jelaskan.
Ini seperti pertanyaan dari saudara kita yang akunnya bernama Yanto Tekle. Mas DJ, apakah pusing, keliengan, pikiran nggak nyata, mata terasa panas, blur termasuk dampak asam lambung, dan juga badan kayak nggak berdaya? Jadi memang kerap sekali, saya sudah beberapa kali itu membaca di kolom komentar bahwa memang kehidupan tidak nyata, terasa mimpi. Ini semua kita yang menderita asam lambung ini semua mengalami. Jadi untuk apa cemas? Toh juga nanti sembuh, gitu loh. Saya loh dulu ya seperti itu. Sampai wah, ada ambulan lewat, saya takut karena pikiran saya kemana-mana, gitu loh ya. Jadi untuk saudaraku, lebih baik Anda fokus ke lambungnya. Jadi Mas DC dulu gimana caranya supaya rasa tidak nyata ini bisa terus berkurang? Nah, saya dulu ketika saya beraktivitas ya contohnya ketika saya bekerja. Jadi ketika saya bekerja, saya fokuskan saya itu sedang di mana, saya sedang ngapain, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Nah, ini saya fokus ke situ. Saya tidak berhalusinasi, saya tidak mau menghayal. Ketika hayalan itu datang, kadang-kadang sampai saya gelengkan kepala supaya saya sadar lagi, oh saya ini sedang kerja. Gitu ya, saudaraku. Malah saya dulu sampai sering istighfar. Jadi ketika uh, rame orang, misal kalau saya geleng-geleng nanti malu dikirain ngapa kau tahu-tahu geleng-geleng. Jadi cukup tarik napas agak panjang sambil istighfar. Oh, saya ini sedang kerja. Ini habis ini harus ini yang saya lakukan. Nah, karena efeknya ketika kita banyak pikiran, ketika kita banyak menghayal ini ya kita ya pelupa itu. Pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Karena kita tidak fokus. Loh kadang-kadang teman cerita, cerita apa gini gini gini. Kita sepertinya kita memerhatikan, padahal pikiran kita kemana-mana. Giliran ditanya, kita agak bengong. Apa tadi? Nah, pasti sering seperti itu. Karena memang pikiran kita kan tidak fokus ke teman kita. Pikiran kita menghayal. Jadi kurangilah menghayal. Ingat selalu kepada Tuhan. Selalu bersikir dalam hati. Bagi yang muslim, bagi yang non-muslim, ya diingat-ingat nama Tuhan Anda masing-masing. Berdoa. Perbanyaklah tertawa. Jadi tertawa ini sangat saya sarankan karena bagus sekali untuk proses pemulihan kita. Contohnya gini saudaraku ya, ketika anak kecil itu ketika dia sakit, kan kita manja-manja, kita ajak bercanda, kita senyum-senyumi supaya apa? Dia senang. Ketika dia senang, terlihat sumringah, kita pun ikut senang. Oh, bakal mau sembuh. Ketika kita malah kita marahi, malah kita omong-omong yang tidak-tidak kan kasihan. Pikiran dia tambah kemana-mana, sakitnya juga tidak kunjung sembuh. Lah, sedangkan kita kan sudah besar, mungkin banyak juga yang sudah tua. Masa ia mau di seperti anak kecil, kalau bahasa wong Jawa itu momong, seperti dimomong, dikudang kan nggak mungkin. Kita harus bisa menghibur diri kita sendiri. Gitu loh. Ketika kita terus merasa happy, kita akan lebih sadar. Oh, saya ini sedang melakukan kegiatan ini. Saya ini habis ini mau melakukan itu. Nah, gitu loh. Tetapi ketika kita menghayal ya sering lupa. Habis ini nanti mau ngapain ya, lupa. Nah, saya ya sering masalahnya. Jadi ketika kita terus bisa berfokus kepada lambung kita, maka efek imajinasi, efek overthinking, efek kecemasan itu akan terus berkurang. Nah, itu untuk masalah di pikirannya. Terus kalau untuk yang dilakukan, ya tetap rutinkan saja saran-saran saya. Anda tetap banyak minum. Mau 2 liter, 3 liter, 5 liter sehari tidak masalah. Kan kita imbangi dengan aktivitas yang banyak juga. Kita banyak mengeluarkan keringat, kita banyak minum. Cepat kok sama lambung ini cepat sembuh insya Allah. Jalan sore, nah ini yang penting. Jadi banyak minum, jalan sore, jangan telat makan, tetap jaga makanan. Nah, praktekkan part 60. Jadi ketika Anda yang sudah bisa mulai banyak aktivitas, silahkan Anda lakukan
yang saya sarankan di part 60. Apapun itu, yang jelas kriterianya mirip-mirip seperti part 60. Jadi disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukurlah jika sudah merasa terus membaik. Oh, alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita terus bersyukur, insya Allah nikmat kita terus ditambah. Bersyukur ini udah mulai gak sembuh. Mudah-mudahan minggu depan sudah lebih merasa sembuh lagi. Minggu depannya lagi sudah bisa makan yang digoreng. Nah, mudah-mudahan kan seperti itu. Itu namanya nikmat yang ditambah. Jangan apa ya, bahasa kalau wong Jawa itu ndresulo, ngeluh. Jangan ngeluh terus, kita tambah cemas nanti. Kok saya seperti ini terus sih? Kok saya nggak sembuh-sembuh? Anda malah semakin sering berimajinasi nanti. Anda sering menghayal. Dan kalau itu dibiarkan, repot nanti. Anda sudah sembuh dari lambung, kecemasan Anda tidak kunjung hilang. Walaupun mungkin banyak berkurang, tapi sulit hilang. Karena apa? Sudah terlalu melekat. Itu juga ada yang seperti itu, tapi jarang sekali. Kalau saya, prinsipnya yang jelas, fokus dulu ke lambung. Ketika kita sudah fokus ke lambung, mau cemas, mau apa, ya terserahlah. Yang penting kita enak makan, kita tetap bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Ketika nanti Anda sudah banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk diri Anda, itu nanti akan hilang kok. Itu akan menjadi sebuah pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru. Biasanya ketika sudah mulai membaikkan, kita sudah mulai senang ini beraktivitas, senang bekerja. Nah, ini bisa menekan kecemasan kita. Kita tekan, dia datang kita tekan, dia datang kita tekan. Mudah-mudahan akan hilang. Tetapi tetap fokus di lambungnya. Kalau lambung kita masih banyak sensasi, terus kita banyak melakukan kesalahan, sehingga lambung kita terus kambuh, mau sebagus apapun Anda menekan kecemasan, pasti tetap datang. Paham ya, saudaraku? Jadi segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan cemas lagi. Kita sama kok. Kita harus saling support, kita saling mendoakan saja. Mudah-mudahan kita semua lekas sembuh. Video dari Hobi Mas DJ mudah-mudahan bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu datanya dari Yang Kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.